dengan saya Ahdiati dalam mata kuliah Pembangunan Regional. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Risna Dewi, Esos MSP selaku dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Regional. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai bagaimana perkembangan ekonomi lokal di Desa Tanuh Debet, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Adapun untuk poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini antaranya ada otonomi daerah, administrasi pembangunan, pembangunan daerah, pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan selanjutnya bagaimana perkembangan ekonomi lokal di Desa Tanuh Debet, ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perkembangan ekonomi lokal di Desa Tanuh Debet, dan yang terakhir ada dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi lokal di Desa Tanuh Debet. Langsung saja kepada poin yang pertama, yaitu otonomi daerah. Yang mana untuk pengertian otonomi daerah di sini saya mengambil teori dari Kansil, yang mana Kansil menyebutkan bahwasanya otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi, otonomi daerah secara umum adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai daerah yang mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya, namun tetap berada dalam wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah itu ada tujuan dan prinsip. Nah, untuk tujuan otonomi daerah, di sini diharapkan agar terjadinya pemerataan di daerah, serta juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi pada masyarakatnya. Sedangkan untuk prinsip otonomi daerah, daerah yang mendapatkan kewenangan otonomi atau daerah otonom itu tentunya diberikan prinsip seluas-luasnya, namun tetap dengan batasan yang menyangkut fiskal nasional, politik luar negeri, keamanan, dan beberapa hal yang memang tidak bisa ditangani oleh daerah dengan sendiri. Poin yang kedua ada administrasi pembangunan. Nah, untuk pengertian administrasi pembangunan di sini saya mengambil teori dari Ginanjar, yang mana dalam teorinya menyebutkan bahwasanya administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha administrasi oleh negara atau pemerintahan untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Nah, untuk tujuan dan fungsi administrasi pembangunan, di sini saya mengambil teori dari Bintoro, yang mana Bintoro menyebutkan ada 4 fungsi utama administrasi pembangunan, yang diantaranya ada kepemimpinan administratif, perdayagunaan kelembagaan, yang ketiga ada perdayagunaan kepegawaian, dan yang terakhir ada perdayagunaan ketatalaksanaan. Nah, jadi keempat poin ini menurut Bintoro adalah fungsi utama dalam pengembangan administrasi pembangunan. Jadi, administrasi pembangunan ini merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu negara, pemerintahan dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, serta juga berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik lagi. Poin yang ketiga ada pembangunan daerah. Nah, untuk pembangunan daerah di sini merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik itu pelaku umum, pelaku pemerintahan, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda-beda. Nah, tujuannya adalah untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan aspek lingkungan. Nah, hal ini dapat ditempuh dengan cara yang pertama itu adalah untuk merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua, bisa menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah atau mencari solusi. Yang ketiga, bisa melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sedangkan untuk tujuan pembangunan daerah, yang pertama adalah untuk mengurangi disparasi atau ketimpangan pembangunan antara daerah dengan subdaerah serta antara warga masyarakat. Tujuan selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Dan yang terakhir, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi berkelanjutan. Jadi, dengan adanya pembangunan daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah agar lebih baik lagi pada masa mendatang. Dan untuk pembangunan ekonomi lokal di daerah, di sini saya mengambil pendapat dari Lincoln Arshad, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya pembangunan ekonomi lokal daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat itu mengelola sumber daya yang ada, membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Tujuannya untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Yang selanjutnya ada pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan atau pembangunan di daerah dengan mengembangkan SDM-nya atau sumber daya manusianya untuk menciptakan inovasi-inovasi atau produk-produk yang lebih baik dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di daerah. Yang kelima ada pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan di sini menurut Sulistiani, pemberdayaan merupakan suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan kepada pihak yang belum berdaya. Sedangkan masyarakat menurut Suetomo, masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinu sehingga terdapat relasi solusi yang terpola dan terorganisasi. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perkehidupan mereka. Selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan yaitu perkembangan ekonomi lokal di Desa Tanah Depet, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran umum tentang desa, yang mana Tanah Depet merupakan sebuah kawasan perdesaan atau kampung yang letaknya di Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan sedikit membuka sejarahnya. Pada tahun 90-an, Tanah Depet ini adalah merupakan hutan rimba yang pada saat itu masih tanpa penghuni. Karena besarnya potensi yang dimiliki Desa Tanah Depet seperti sumber daya alam yang melimpah, maka mulailah tahun 2000-an kawasan ini dibuka. Dan banyak warga pendatang dari luar kabupaten seperti dari Belang Kejeren dan dari daerah-daerah lainnya, mereka mulai menggarap atau membuka hutan ini untuk dijadikan lahan pertanian hingga saat ini. Dengan penghasilan masyarakat saat ini kebanyakan dari hasil bumi yaitu bercocok tanam, mulai dari tanaman kopi, serai, cabai, tembakau, dan lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai perkembangan ekonomi lokal di Desa Tanah Depet. Di Desa Tanah Depet sendiri, pengembangan ekonomi lokal telah dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dikembangkan menjadi produk unggulan seperti tanaman tembakau hijau misalnya, yang mana baru-baru ini masyarakat tertarik dalam membudidayakannya. Pada bulan Februari, hampir rata-rata petani kopi dan serai beralih ke tanaman tembakau. Dikarenakan melihat hasil jual pada saat sebelum pandemi COVID-19 menyebar luas, harga hasil dari tanaman tembakau sangat tinggi sehingga rata-rata masyarakat sangat bersemangat dalam membudidayakan tanaman tersebut. Dapat kita lihat di sini ada beberapa potret. Di sini ada potret tanaman tembakau hijau. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada potret pengolahan tembakau oleh salah satu petani Desa Tanah Depet. Nah, selanjutnya di sini ada potret penjemuran tembakau. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang selanjutnya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat perkembangan ekonomi lokal di Desa Tanah Depet. Nah, untuk faktor pendukungnya, salah satunya ada sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian. Desa Tanah Depet untuk faktor pendukung salah satunya memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam sumber daya pertanian. Banyak berbagai aspek tanaman dapat tumbuh subur di sini, seperti kopi, serai, cabai, tembakau, jeruk, alpukat, dan beberapa jenis sayuran-sayuran dan tanaman-tanaman lainnya. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang banyak. Selain sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia juga menjadi faktor pendorong dalam pengembangan ekonomi lokal. Banyaknya penduduk Desa Tanah Depet yang rata-rata mayoritasnya petani membuat peluang pengembangan ekonomi lokal ini semakin besar. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat, yang mana diantaranya kurangnya teknologi pertanian. Yang mana di era globalisasi ini, teknologi telah berkembang dengan cepat, di mana teknologi saat ini mempunyai fungsi utama memudahkan pekerjaan manusia. Di Desa Tanah Depet sendiri, dalam proses pengolahannya masih menggunakan proses-proses atau cara-cara manual. Oleh karena itu, dalam konteks proses, maka perlu adanya penguasaan teknologi yang baik sehingga dapat mendorong terjadinya inovasi teknologi tersebut. Pada akhirnya, dapat menyebabkan penemuan produk-produk baru dan cara produksi yang lebih efisien. Ini menurut Barlow. Selanjutnya, ketidakmerataan harga dalam proses pemasaran, yang mana pemasaran merupakan hal yang menjadi penghambat berikutnya, yang
di mana jarak antara desa dengan kecamatan bisa diperkirakan 1 jam berkendaraan, yang mana beberapa toke atau pembeli hasil tani di desa Tanah Depet membeli hasil tani lebih murah dibanding dengan pembeli dari kecamatan. Sehingga di sini perlunya peran pemerintah dalam mengatasi hal demikian agar dapat meningkatkan semangat petani dalam meningkatkan kualitas hasil daripada produksi petani itu sendiri. Yang mana seperti yang diungkapkan oleh Ajis pada tahun 2005, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam pengembangan peri kehidupan mereka. Dari proses pemberdayaan inilah lapangan-lapangan kerja baru dapat tercipta. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan ekonomi di desa Tanah Depet. Dalam sudut pandang ekonomi, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sejak awal 2020 di seluruh negara di dunia, ini disebut sebagai peristiwa non-ekonomi yang memiliki efek kejut terhadap perekonomian. Ekonomi tertekan atau disebut dengan SBOK, baik dari sisi produksi, supply side, maupun permintaan, demand side. Supply side tertekan, berkurang, terhenti karena adanya kekhawatiran terhadap resiko kesehatan apabila proses produksi barang dan jasa diselenggarakan. Dampak pandemi COVID-19 juga memberikan imbas terhadap perekonomian di desa Tanah Depet, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, yang mana diantaranya menurunnya daya beli hasil tani masyarakat. Penurunan daya beli hasil tani masyarakat seperti hasil kopi, tembakau, cabai, yang mana sebelum pandemi COVID-19 menyebar luas, hasil penjualan kopi yang sebelumnya dijual dengan harga per kaleng merahnya itu 100.000, namun di masa pandemi COVID-19 sangat turun drastis, yang mana toke atau pembeli hanya dapat membeli hasil tani masyarakat dengan harga berkisaran 60.000 sampai dengan 70.000 per kaleng merahnya. Begitu juga dengan hasil panen lainnya seperti tembakau, yang mana sebelum pandemi COVID-19 hasil jual per kilonya bisa 100.000, namun sekarang pembeli hanya dapat membeli hasil tani dengan harga 70.000 per kilonya. Dampak berikutnya ialah kesulitan yang dialami oleh petani untuk memasarkan hasil produksinya, seperti hasil tembakau misalnya, yang mana pembeli atau toke hanya beberapa orang saja di desa. Dan kendalanya di masa pandemi COVID-19 adalah pembeli di desa tidak dapat menampung banyak hasil produksi petani, karena pembeli di desa berketergantungan kepada atasan mereka, bisa dibilang kepada toki kedua, sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk menjual hasil produksinya dan membuat masyarakat banyak mengalami kerugian karena hasil produksi mereka tidak terjual. Nah, untuk perihal pandemi COVID-19 juga telah ditegaskan oleh Presiden kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saat menyampaikan arahannya pada rapat koordinasi nasional, yang beliau sampaikan bahwasanya dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah atau sedang berusaha untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang mana menjadi konsentrasi penuh pemerintah sekarang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan pelindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. Adapun kesimpulan daripada pembahasan kita adalah adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah membuka peluang pemerintah daerah untuk mengatur dan melakukan intervensi langsung dalam pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai kompetensi dan berorientasi global di masing-masing wilayahnya. Konsep pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kapasitas lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kemitraan. Adanya kerjasama pemerintah, daerah, swasta, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan berkelanjutan program pengembangan ekonomi lokal dalam suatu wilayah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, harap maklum atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.